Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kembali belajar Al-Quran, tahfidz Al-Quran yang sudah membawa atau dibuka, dibaca, tapi tidak hafal, silahkan tasawuf Al-Quran. Kita buka bersama dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saba dan Saba ayatnya 18, 19. Gitu. 19. Saba ayat 19. Semoga kita buka bersama dibaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Islam sehat, berpeluang, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwa Tuhan selain Allah. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita mulai dengan surat Saba ayat 18. Saya akan membaca untuk bisa diikuti. Billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيروا فيها ليالي وأياما آمين. سيروا فيها ليالي وأياما آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق
ومزقناهم كل همزة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم. Di surat Saba ayat 18 ini masih lanjutan dari kisah negeri Saba di ayat 2 ayat sebelumnya, di 2 atau 3 ayat sebelumnya, di 16-17 yang ahad yang lalu dikisahkan tentang bagaimana negeri Saba itu adalah negeri yang subur makmur, sampai-sampai digambarkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Tuhan yang makmur. Di negeri Saba itu ada bendungan Ma'rib yang ketika itu ya, atau bendungan Arin, dan dari bendungan itu kemudian alirannya itu kemudian menyebabkan ketuburan dari ada dua kebun atau 2 daerah yang cukup luas ya, yang dari situ kemudian penduduk di Saba ini banyak mendapatkan berbagai macam buah-buahan. Tapi kemudian bendungan itu suatu ketika nanti akhirnya hancur ya, dan kemudian negeri Saba tidak lagi subur. Tanamannya kemudian berganti dengan tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan buah-buahan yang baik ya, tapi buah-buahan yang pahit-pahit. Jadi ayat 18 dan 19 ini kisah selanjutnya tentang negeri Saba. Jadi di ayat 18 Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha." Dan kami jadikan di antara mereka dan di antara qura allati barakna fiha, di antara mereka dan di antara kota yang kami berkahi padanya ya. Yang dimaksud dengan kota yang kami beri barakah ya, yang beri barakah padanya ini adalah kota di negeri Syam ya. Kota Al-Quds ataupun Yerusalem itu adalah kota yang dalam surat Al-Isra juga disebutkan sebagai kota ataupun masjid ya, di Aqsa, di sekitarnya itu adalah daerah yang diberkahi Allah SWT. Jadi antara kota negeri Saba dengan kota di Syam ya, kota Al-Quds tadi, itu Allah menjadikan antara kedua kota itu quran zahirah, kota-kota yang saling berdekatan, yang tampak saling berdekatan. Di salah satu tafsir dikatakan bahwa antara satu kota dengan kota berikutnya itu terlihat, sehingga waktu perjalanan di antara kota-kota ini tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau misalnya tidak ada kota-kota di antara negeri Saba dengan negeri Syam, ini mungkin butuh waktu yang cukup lama, sehingga orang kalau dalam perjalanan tidak bisa istirahat di tempat yang aman atau yang enak gitu. Tapi kemudian ini kalau dalam surat Saba ayat 18 ini, itu antara negeri Syam dengan kota Saba tadi, di Saba tadi itu ada banyak kota-kota lain. Yang satu kota dan kota berikutnya itu dekat, sampai digambarkan itu sampai kotanya itu tampak. Ada juga yang menyebutkan bahwa kota-kota di antara negeri Syam dan negeri Saba ini
itu di atas bukit, gitu, ya, di atas bukit-bukit, sehingga dari satu kota berikutnya itu kelihatan, oh, itu kota berikutnya kelihatan. Dan misalnya ada orang yang berjalan berangkat di pagi hari, nanti sampai di kota berikutnya di sore atau malam harinya. Berangkat malam harinya bisa bermalam, besoknya lagi berangkat, nanti sampai ke kota berikutnya itu belum sampai malam. Kalau malam zaman dulu kan biasanya tidak aman, ya. Kalau siang itu aman, sehingga dengan adanya kota-kota yang berdekatan ini itu memudahkan mereka, ya. Jadi memudahkan mereka untuk melakukan perjalanan. Waqaddarna fiha sayr. Kami tetapkan antara negeri-negeri tadi itu perjalanan. Siru fiha layaliya wa ayyama amin. Berjalanlah, ya, kalian penduduk Sabani di kota-kota itu pada malam maupun siang harinya dengan aman. Jadi perjalanannya bahkan saking amannya malam hari pun bisa berjalan mereka, tidak jauh, ya, dan kemudian aman. Dan mereka juga dalam salah satu tafsir, dalam perjalanan ini mereka tidak perlu membawa bekal yang banyak, ya. Bahkan mungkin tidak membawa bekal karena banyak pohon-pohon yang mengandung yang memiliki buah-buahan yang lebat-lebat, sehingga mereka dalam perjalanan kalau misalnya mereka haus dan lapar, tinggal mengambil buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di sepanjang perjalanan ini, ya. Jadi demikian nyamannya perjalanan. Perjalanannya tidak sulit, aman, dari satu kota berikutnya sampai ke negeri Syam, ya. Siru fiha layaliha wa ayyama hamilin, ya, dengan tapi kemudian, ya, mereka berkata, Nasyaitonirrajim, faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Mereka di ayat 19-nya malah menginginkan agar perjalanan mereka itu jauh, ya. Jadi mungkin ini salah satu tabiat manusia. Dalam tafsir juga digambarkan ini seperti Israel, ya. Jadi tidak bersyukur diberi kenikmatan, ya. Bani Israel itu pernah diberi Allah SWT ketika mereka dalam pengembara mereka bersama Nabi Musa setelah terusir atau lari dari Fir'aun, ya, kemudian selamat dari Fir'aun, tapi kemudian masih mengembara, ya. Allah memberi hukuman bagi mereka karena mereka tidak mau masuk ke suatu kota, dan akhirnya kemudian mereka mengembara, tapi kemudian mereka diberi makanan selama pengembaraannya ini, diberi makanan mana wasalwa. Ini makanan dari Allah SWT yang mestinya kualitasnya jauh lebih baik daripada makanan-makanan yang ada di dunia. Tetapi mungkin saja karena bosan, ya, makanya itu terus, ya. Dan juga sifat manusia inginnya itu mencoba yang lain, ya, mencoba yang menjadi tantangan, ya. Jadi kalau yang sudah enak-enak terus lama-lama juga bosan, akhirnya kemudian ingin yang misalnya makanan yang ada bawangnya, ada pedas dan sebagainya. Jika kemudian mereka minta diberi makanan yang semacam itu dan meninggalkan mana wasalwa. Dan ini seperti ini, dan seperti Bani Israel ini. Jadi setelah Allah SWT memberikan kemudahan, negeri mereka sudah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perjalanan mereka mudah, ya. Jadi negeri terdekat yang tempat perdagangan itu daerah Syam, ya. Syam itu daerah boleh dikatakan pusat di Timur Tengah, ya. Dan termasuk negeri yang subur, sehingga banyak orang yang di sana untuk berdagang terus bawa ke negerinya. Dari Sabah Syam ini sudah dipermudah, ya, dengan adanya banyak kota-kota yang mudah dijangkau dan aman berjalan. Tapi malah mereka menginginkan untuk berjalan yang jauh, ya.
mereka ingin jalan yang membutuhkan bekal yang banyak. Ya. Jadi kalau misalnya jalanannya jauh dan tidak ada kota singgahnya, sehingga nggak bisa bermalam, kan berarti mereka harus bawa perbekalan yang banyak, ya, dengan kendaraan yang kuat-kuat. Ya. Dan ini juga dalam tafsir dikatakan bahwa itu adalah bentuk kesombongan mereka. Jadi orang-orang kaya di antara mereka ingin menampakkan kehebatannya. Mereka punya perbekalan yang banyak, punya tahta kuda-kuda yang kuat-kuat, maka malah mereka menginginkan daripada lewat jalan yang istilahnya kalau jalan tol ini, pilih lewat jalan yang hutan belukar, jalan yang masih belum banyak orang lewat. Mungkin orang-orang kaya sekarang gitu ya, itu daripada lewat jalan yang biasa malah lewat jalan yang banyak tantangannya, pakai bikon misalnya. Jadi untuk menunjukkan bahwa saya punya kendaraan yang hebat gitu. Kalau kendaraan hebat, Rubicon itu kalau lewat tol kan biasa saja, karena ya sama bisanya ya, semua kendaraan bisa lewat tol dengan mudah. Tapi kalau misalnya kendaraan itu harus lewat jalan yang terjal, jalan yang masih jalan perintis itu kan kendaraan yang kuat-kuat itu yang lebih mudah lewat situ. Kalau pakai sekedar Avanza mungkin ya setengah jalan bisa rusak ya. Gitu. Yang semacam ini juga kesombongan mereka. Jadi orang-orang kaya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka punya perbekalan yang banyak dan punya kendaraan-kendaraan yang kuat. Maka malah minta jalan yang jauh. Sombong ya. Itu bentuk kesombongan. Ya sudah ada jalan yang mudah, kenapa kok milih yang jalan yang sulit, kan berarti kan bentuk sombongan. Ya terutama karena ingin menunjukkan mungkin menunjukkan kehebatannya, merendahkan manusia. Ya benar. Sombong itu menolak kebenaran serta merendahkan manusia. Itu qalu rabbana fa'id baina asfarina. Ya. Wa zalamu anfusahum. Jadi mereka malah menyeru pada Tuhan mereka, pada Allah SWT, jauhkanlah antara perjalanan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Wazalamu anfusahum, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Jadi dengan berbuat zalim tadi malah ingin mempersulit diri sendiri, ingin mendapat tantangan, padahal ini jalannya ya sudah jelas ada yang malah ingin dapat tantangan yang berat. Faja'alnahum ahadis, maka kami jadikan mereka buah mulut atau jadi cerita. Jadi mereka milih jalan yang sulit, ya sudah, kemudian malah benar-benar sulit, malah kemudian tidak terdengar lagi kabarnya, tidak sampai ke negeri Syam mereka. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مَمَزَّقٍ. Ini gambaran dalam Al-Quran ini demikian pasnya. Mereka kemudian kami hancurkan. Ya mungkin kalau saya merasa seperti orang itu kalau dipecel-pecel, dihancur-hancurkan. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ. Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya istilah orang-orang preman dirujak itu dia dipecah, dihancurkan. Jadi kalau mereka malah memilih mendapat tantangan, benar-benar kemudian Allah berikan tantangan yang mereka sama sekali kemudian tidak bisa menghadapi, dihancurkan. Entah mungkin di tengah jalan, ya tidak dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana dihancurkannya, tapi tentunya bisa kita bayangkan di perjalanan itu kan. Kalau di jalan yang aman ya biasanya penjahat itu nggak berani ya, jalan yang ramai penjahat itu nggak berani. Tapi kalau di jalan yang sepi, ya, yang sulit, nah itu malah menjadi target dari orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi akhirnya mereka kemudian dihancurkan sehancur-hancurnya, dan mereka tinggal jadi bahan cerita saja, tidak ada kabarnya lagi kepada mereka.
Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Sungguhnya yang pada demikian itu, sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Jadi pelajaran bagi kita. Likulli sabarin syakur, lagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Ada kisah lain dari hadis yang, tapi hadisnya hadis boleh, ya, hadis yang asing yang poinnya mungkin hanya satu dan tidak dikenal, yaitu kisah tentang yang berjalan jauh ini. Ada seorang yang dia adalah tokoh dulu wisata yang juga ahli tenung di ilmu hitam, yang dia mungkin mendapat bisikan dari jin-jinnya, itu tahu bahwa nanti Allah akan menghancurkan bendungan Ma'rib ini, sehingga dia berusaha bagaimana caranya untuk bisa pergi dari kota Sabah ini. Jadi dia tidak bisa langsung pergi karena dia punya banyak harta. Kalau ditinggalkan kan sulit hartanya, bangunan-bangunan sebagainya. Maka dia cari cara bersandiwara untuk bisa pergi dari kota Sabah. Maka dibuatlah seakan-akan anaknya, dalam kisah lainnya itu keponakannya itu seakan-akan bermusuhan dengan dia. Jadi saling berbantah-bantahan sampai saling pukul-pukulan, sehingga orang-orang kemudian pada berusaha melerai paman-paman dari keponakan atau dari anak tadi, berusaha melerai, ya. Sampai akhirnya dia menyatakan bahwa saya tidak mau tinggal lagi di negeri Sabah ini, negeri di mana anak saya tidak taat, atau menjadi keponakan saya. Kisah yang lain malah keponakan sebelah di mana anaknya tidak mau taat, sedangkan malah penduduk malah membela keponakan ataupun anaknya tadi, ya. Saya tidak mau tinggal di sini. Yang dijual, padahal sebenarnya hanya alasan saja untuk biar dia bisa pergi. Jadi dijual barang-barangnya, bangunan-bangunannya semuanya dijual, sehingga tinggal punya uang. Setelah selesai jual, udah punya uang, tujuannya memang itu dia. Jadi supaya bisa hartanya itu berubah menjadi uang. Kalau uang kan tinggal mudah dibawa. Kalau gedung-gedung bangunan kan tidak bisa dibawa, barang-barang sulit dibawa. Hanya dapat uang, baru kemudian dia beritahukan kepada penduduk di Sabah, ya, bahwa nanti ini akan ada bendungannya akan hancur. Maka barang siapa yang ingin menuju ke pergi dari sini ke kota tertentu, ya, maka hendaklah pergi ke sana, ya. Jadi kalau ada yang ingin rumah yang baru, tempat perlindungan yang kuat, serta perjalanan yang jauh, hendaklah pergi ke kota aman. Kalau ada yang ingin homer, ragi dan perasaan buah dan lainnya, ya, hendaklah pergi ke kota Basrah. Dan siapa yang menginginkan berlepotan dengan lumpur, mendapatkan makanan di negeri sendiri, dan sibuk dengan pertanian, hendaklah pergi ke kota Yasrib yang banyak pohon kurmanya. Maka kemudian beberapa orang ini, mereka ingin mengikuti orang tadi, ya, si tukang tenun tadi. Ada yang pergi ke Aman, tinggal di Aman. Kemudian ada orang-orang Ghassan pergi ke Basrah, sedangkan suku Aus dan Khazraj, ya, ini serta Bani Utsman pergi ke negeri Yasrib yang banyak kurmanya. Jadi ini kisah asal mula dari penduduk Yasrib. Yasrib itu Madinah, ya. Jadi penduduk Madinah, suku Aus dan Khazraj itu dulunya dari negeri Sabah. Ya, jadi penduduk negeri Sabah ini pergi kemana-mana menjadi suku-suku di tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang di Aman, ada yang di Basrah, ada yang di Yasrib, di Madinah, ya. Ada beberapa tempat yang lain. Jadi mereka kemudian tersebar-sebar, ya. Jadi ini ada tafsir yang agak berbeda terkait dengan ayat di, hanya saja ini asal atau kisah yang boleh, yang mengkaitkan penduduk negeri Sabah yang tadi perjalanannya jauh dan kemudian tersebar-sebar ini dengan tersebarnya mereka ke berbagai
kota-kota, dan kemudian tidak lagi dikenal sebagai penduduk negeri Sabah. Jadi suatu bangsa yang dulunya besar, dan mereka itu kemudian makmur sampai pada Thaibat berkubur, tapi karena mereka tidak bersyukur kepada Allah SWT, tidak lagi taat kepada Allah SWT, itu kemudian berkah negerinya dicabut, dan kemudian penduduknya disebar Allah ke berbagai macam negeri di sekitar Timur Tengah sana, di Jazirah Arab, dan tidak lagi menjadi dikenal sebagai bangsa Sabah lagi. Ya. Tinggal cerita penduduk Sabah ini, tinggal cerita. Yang ada ya tinggal penduduk di Madinah, di Basra, di Aman, dan di tempat-tempat yang lain. Ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita itu suatu bangsa, suatu kaum itu tidak bersyukur dengan berbagai macam nikmat Allah yang Allah berikan. Lalu saya sampaikan Indonesia ini, ya, Nusantara ini negeri yang demikian makmurnya. Ya, katanya batu, kayu, dan bisa jadi tanaman. Tongkat, batu, dan kayu mungkin jadi kisah dalam lagu ya. Hanya lautan bukan kolam susu, kayu dan jala, dan seterusnya. Jadi kita ini kalau nggak usah nanam saja bisa timbul, ya, apalagi di tanah. Betapa suburnya, karena adanya gunung berapi yang kemudian dari situ bisa menyebabkan tanah-tanah itu menjadi subur. Nah, kalau ini kita tidak syukuri dengan mentaati Allah SWT, kalau Allah berkehendak ini bisa dicabut, dan bangsa ini bisa cerai berikan menjadi banyak bangsa yang terpisah-pisah, terpencar-pencar, dan tidak lagi menjadi satu bangsa yang besar, ya. Suatu kenikmatan dari Allah SWT. Kalau misalnya Allah berkehendak ini dijadikan, misalnya Indonesia dijadikan seperti yang terjadi di Timur Tengah. Kita bayangkan Sabah dulu itu subur, sekarang industri dijadikan semua tandus. Mungkin orang tidak akan mau tinggal di sini. Kenapa kok Jawa itu banyak penduduknya? Karena subur. Dari zaman dulu subur. Kalau ini tidak subur, orang meninggalkan tempat ini. Ya, dan tidak kemana dan tahu. Ya. Jadi penduduk di Jawa dan tanah itu di luar negeri itu jarang. Beda dengan misalnya orang dari Timur Tengah atau dari India, Pakistan. Kenapa India, Pakistan itu tidak subur kita? Jadi mereka lebih suka keluar dari negerinya. Nah, kalau kita orang yang di luar itu lebih senang pulang sampai ada mangan kumpul. Sebenarnya karena di Indonesia ini mangan itu mudah. Ya, walaupun mungkin kelihatannya penghasilannya yang kecil, tapi harga segala sesuatu itu murah dibandingkan di luar negeri. Itu mungkin jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dalam kita bersyukur dengan semua yang Allah karuniakan kepada kita, supaya ini tidak dicabut dari terima kasih Ustaz yang tadi telah berikan pencerahan pada dua ayat ini. Semoga Allah berkati dan meridhoinya, dan pada yang mendengarkan semoga ada manfaat yang kita sekalian. Kita tutup bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.